Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, sekarang sudah jam 8 ya. Ini saatnya kita belajar matematika. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar? Wah, bagus. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan campuran. Tapi sebelum belajar, kita lafazkan basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materi baru, yuk kita ingat-ingat lagi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi penyebutnya tetap ya. Untuk mencari pembilangnya, caranya bilangan bulatnya dikali 4. 5 dikali 4, 20 ditambah pembilangnya 21/4 ya. Jadi untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, penyebutnya tetap, sedangkan untuk pembilangnya 5 dikali 4 20 ditambah 1 jadi 21. Di kelas 4 kita juga belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Jadi penyebutnya juga sama, per 3. Untuk mencari pembilangnya kita bisa menggunakan pembagian ke bawah. Ya, pembagian ke bawah. Pembilang atau atasnya kita letakkan di dalam. Sedangkan penyebutnya kita letakkan di luar. Ayo, perkalian 3 yang hasilnya kurang dari 10. Berapa? Iya, jadi 3 dikali 3, yaitu 9. Kita kurangkan ya. 10 dikurang 9, hasilnya 1. Nah, 3 di sini kita letakkan di tengah. Sedangkan 1 sisanya itu kita letakkan sebagai pembilang. Sudah ingat ya semua? Ayo anak-anak, silakan simak materinya di halaman 4 ya. Contoh soal yang pertama adalah 21/3 ditambah 2/5. Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan pada pecahan campuran ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah kita pisahkan bilangan bulatnya. Kalau di sini bilangan bulatnya adalah 2. Jadi kita tulisnya seperti ini. Kita pisahkan 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Nah, 2-nya ini kita bisa letakkan di luar. Kemudian kita jumlahkan pecahannya saja. Kalau di soal yang pertama ini pecahannya berarti yang harus kita jumlahkan adalah yang ini. Nah, tapi penyebutnya masih berbeda ya. Tugas kita adalah yang pertama menyamakan penyebutnya. Masih ingat caranya? Betul, kita gunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kemarin Ibu sudah ajarin caranya. Cara gampangnya adalah lihat penyebut yang paling besar antara 3 dengan 5. Oh, penyebut yang lebih besar adalah 5. Tapi kita coba, 5 bisa tidak dibagi 3? Ternyata tidak bisa ya. Kita cari lagi kelipatan 5. Kelipatan 5, 10. 10 bisa tidak dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Kita cari lagi kelipatan 5. 5, 10, 15. Kita sekarang coba. 15 bisa tidak dibagi 3? Bisa. 15 juga bisa dibagi 5. Berarti kita dapatkan penyebut yang baru yaitu 15. Kita tulis penyebutnya yang baru. Nah, sekarang berarti cari pembilang. Kemarin kita sudah belajar mencari pembilang
ketika penyebutnya telah kita samakan. 15 dibagi 3. Bagi bawah kali atas ya. 15 dibagi 3, 5 dikali atas, 5 dikali 1, 5. Jadi pembilang yang baru adalah 5. Sekarang kita cari dulu pembilang yang kedua. Bagi bawah kali atas. 15 dibagi 5, 3 ya. 3 dikali 2, 6. Berarti 6. Nah, sekarang bilangan bulatnya boleh tetap kita tulis. Sekarang kita sudah bisa tambahkan pecahan yang penyebutnya sudah sama ini. Jadi penyebutnya tetap ya 15. Apa yang harus kita tambahkan sekarang? Iya betul, yang kita tambahkan tinggal pembilangnya saja. 5 ditambah 6, 11. Berarti hasilnya adalah 2, 11 per 15. Jadi cara yang pertama adalah memisahkan bilangan bulatnya. Kemudian kita jumlahkan pecahannya saja. Kalau cara yang kedua adalah menjadikan semua pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Tadi sudah kita ingat ya bahwa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa caranya adalah penyebutnya tetap sama. Kemudian cara mencari pembilangnya, 2 ini dikali dengan 3. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7 ya. Jadi 21/3 apabila kita ubah ke pecahan biasa, hasilnya adalah 7/3. Cara mengubahnya, penyebutnya tetap sama. Kemudian untuk mendapatkan pembilangnya, bilangan bulatnya dikali bawah, dapatlah 6, kemudian ditambah 1. Jadi 7/3. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, sekarang berarti 21/3 ini telah kita ubah menjadi 7/3 ditambah 2/5. Penyebutnya masih berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, berapa tadi penyebutnya yang telah kita dapatkan KPK dari 3 dan 5? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul, 15 ya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Dari mana cara mendapatkannya? Yaitu kelipatan dari 5 yang bisa dibagi 3. Kelipatan terkecil ya. Nah, sekarang penyebutnya sudah kita dapatkan yang baru. Kita cari pembilangnya. Bagi bawah kali atas ya. Mudah-mudahan semuanya ingat ya, kalau diulang-ulang terus, bagi bawah kali atas. 15 dibagi 3, 5 dikali 7, 35. Ini untuk pecahan yang pertama. Sekarang pecahan yang kedua. Coba kalian cari sendiri pembilang untuk pecahan yang kedua. Oke, jadi betul. Caranya adalah 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, 6. Betul ya, yang jawab 6 untuk pembilang pecahan kedua. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu adalah 15. Nah, gampang ya, kalau sudah sama berarti yang kita tambahkan hanya atasnya atau pembilangnya saja. 35 ditambah 6, 41. 41/15. Nah, tapi ini harus kita jadikan pecahan campuran. Ada yang masih ingat kenapa?
Oke, betul. Yang masih ingat berarti masih ingat penjelasan Ibu di kelas 4 ya. Kalau pembilang atau atasnya lebih besar daripada penyebut, berarti harus kita ubah ke pecahan campuran. Kita ingat-ingat lagi caranya. Caranya adalah dengan menggunakan pembagian ke bawah. Yang di dalam ini adalah pembilang atau atasnya, yaitu kalau di soal ini 41. Sedangkan yang di luar adalah penyebutnya. Oke, sambil dicari perkalian 15 yang hasilnya kurang dari 41. Siapa yang sudah dapat? Iya, benar. 15 dikali 2. Jadi perkalian 15 yang kurang dari 41 adalah 15 dikali 2. 15 dikali 2, 30. Kita kurangkan hasilnya 11. Nah, jadi cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah penyebutnya tetap sama. Kemudian 2 ini, jadi ini kita pisahkan dulu ya. 2 ini kita letakkan di tengahnya. Sedangkan sisanya kita jadikan pembilangnya. Maka cara yang kedua untuk soal kita ini hasilnya adalah 2/11/15. Sama tidak dengan jawaban dengan cara yang pertama? Iya, jadi mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua sama saja. Yang penting mana yang menurut kalian lebih mudah. Kalau cara yang pertama tadi dengan memisahkan bilangan bulatnya, kalau cara yang kedua menjadikan semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ayo kita sekarang bahas contoh soal yang kedua. Sekarang kita punya soal yang kedua. 25/7 ditambah 1/1/3. Sekarang kita mau coba menyelesaikannya dengan cara yang pertama. Tadi cara yang pertama adalah dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Kita pisahkan dulu ya. Jadi 2 ditambah 5/7. Ini untuk pecahan yang pertama. Kemudian pecahan yang kedua kita pisahkan juga. 1 ditambah 1/3. Nah, jadi sudah kita pisahkan pecahan dengan bilangan bulatnya. Sekarang bilangan bulat dengan bilangan bulat kita kelompokkan. 2 ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 itu dari sini ya. Kemudian yang pecahannya kita kelompokkan juga. 5/7 ditambah 1/3. Nah, kalau di sini berarti yang bilangan bulat tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian kita jumlahkan pecahannya. Tapi tetap tidak boleh langsung. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Lihat penyebut yang paling besar, 7 atau 3? Iya, penyebut yang paling besar adalah 7. Kita coba, bisa tidak ya 7 ini kita jadikan penyebut? 7 dibagi 7? Bisa, tapi 7 tidak bisa dibagi dengan 3. Ayo kita cari kelipatan 7. Iya, kelipatan 7 adalah 14. Tapi 14 bisa tidak dibagi 7? Bisa, tapi sayangnya 14 tidak bisa dibagi 3. Jadi tidak bisa. Cari lagi kelipatan 7. Tadi 7 ya. 14, kemudian kalau ditambah 7 lagi 21. Kita coba, 21 bisa dibagi 7? Bisa.
21 juga bisa dibagi 3. Jadi kita bisa memakai 21 sebagai penyebut. Ini ada 2 ya. 21 kita pakai untuk penyebut yang baru. Sekarang tugas kita mencari pembilangnya. Bagi bawah kali atas. 21 dibagi 7, 3 dikali atas. Iya, 15. Ya. Kemudian kita cari lagi pembilangnya untuk pecahan yang kedua. Ayo, yang kira-kira sudah bosan, ayo semangat lagi. Cari pembilang yang kedua. Bagi bawah kali atas. 21 dibagi 3, 7. 7 dikali 1, 7. Nah, sekarang berarti bilangan bulatnya tetap kita tulis 3. Kita tambahkan pecahan yang sudah sama penyebutnya. Karena ini sama-sama 21, jadi tetap 15 ditambah 7 adalah 22. Kita tulis lagi 3-nya ya. Nah, tapi ternyata 22 per 21 ini lebih besar pembilangnya. Kalau lebih besar pembilangnya, itu berarti harus kita jadikan pecahan campuran dengan apa tadi? Iya, dengan pembagian. Pembilangnya ada di dalam, penyebutnya ada di luar. Ayo, siapa yang tahu? Perkalian 21 yang hasilnya kurang dari 22. Iya, betul. 21 dikali 1. Hasilnya adalah 21 juga. Ini kita kurangkan 1 ya. 2 kurang 2 habis. Nah, ini berarti kalau kita ubah ke pecahan campuran, 1 yang ini kita letakkan di tengah sebagai bilangan bulatnya, sedangkan sisanya menjadi pembilang. Jadi 22 per 21 ini kalau kita ubah ke pecahan campuran jadi 1 per 21. Nah, berarti bilangan bulatnya ada 3 sama 1. Kita tambahkan 3 ditambah 1, 4. 1 per 21. Jadi kita pisahkan bilangan bulatnya, kemudian jumlahkan pecahannya. Itu cara menyelesaikan penjumlahan pada pecahan campuran dengan cara yang pertama ya. Dapatlah hasilnya adalah 41 per 21. Kedua, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi sama seperti tadi ya, penyebutnya tetap sama. Sekarang kita tentukan pembilangnya. 2 dikali 7, 14, ditambah 5, 19. Kemudian untuk pembilang yang kedua, kita cari 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4. Sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua ya, tapi tidak bisa kita jumlahkan langsung karena kita harus menyamakan penyebutnya. Di cara yang pertama sudah kita dapatkan penyebutnya yaitu 21. 21 adalah KPK dari 7 dan 3. Kita tulis di sini 21. Kalau sudah kita tentukan penyebutnya, berarti kita tentukan pembilangnya. 21 dibagi 7 adalah 3. 3 dikali 19 adalah betul 57. Sekarang ayo coba sendiri tentukan pembilangnya. Iya, jadi pembilangnya adalah 28. Didapat dari 21 dibagi 3, 7 dikali 4 yaitu 28. Kalau sudah sama penyebutnya berarti kita tulis ya. Sekarang kita jumlahkan. Iya, 85.
tapi ini bentuknya masih pecahan biasa dan harus kita ubah ke pecahan campuran karena apa? Iya, karena pembilang atau atasnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya pembagian ke bawah ya. Yang pembilangnya ada di dalam, penyebutnya ada di luar. Perkalian 21 yang kurang dari 85 berapa? Betul, 4. 21 dikali 4, 84. Sisanya 1. Oke, sekarang kita ubah ya ke bentuk pecahan campuran. Penyebutnya tetap. Ini hasilnya kita letakkan sebagai bilangan bulat yang ada di tengah. Sisanya 1 kita letakkan sebagai pembilang. Jadi begini cara yang kedua ya. Sama tidak hasilnya? Iya, sama. Jadi mau pakai cara yang pertama atau kedua? Terserah ya. Yuk latihan. Buka halaman 6. Kerjakan latihan 1, nomor 1, E sampai I ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan japri ke WA pribadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.